Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yovita BP 1811312336 dari Fakultas Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Andalas akan menampilkan sebuah roleplay tentang komunikasi efektif dengan kasus penyampaian pilihan perawatan paliatif di rumah kepada pasien kanker serviks stadium 4 yang telah dirawat di rumah sakit selama 3 bulan terakhir. Selamat menonton. Ibu Dila adalah seorang wanita parubaya berusia 52 tahun. Beliau didiagnosa dengan penyakit kanker serviks stadium 4 yang sudah dirawat di rumah sakit selama 3 bulan terakhir. Ia sudah menjalani berbagai pengobatan seperti terapi radiasi, radioterapi, dan kemoterapi. Namun, sekuat-kuatnya beliau melawan penyakitnya, ternyata kanker tersebut malah lebih kuat dan sudah menyebar di berbagai organ tubuhnya yang lain. Beliau sering mengeluhkan kesulitan buang air kecil, nyeri di punggung bagian bawah, merasa lelah, sesak nafas, dan juga terdapat pembengkakan pada kaki sebelah kanannya. Bu Dila mengatakan sudah pasrah dengan keadaan. Ia rela jika nyawanya harus berakhir dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan tidak ingin menyusahkan anak dan cucunya lagi. Ia mengeluh sudah lelah dengan semua treatment yang ia jalani sekarang. Ia mengatakan ingin pulang saja dan ingin menghabiskan sisa waktunya bersama keluarganya di rumah. Melihat keadaan Bu Dila yang kecil kemungkinan untuk bisa sembuh, perawat dan dokter akhirnya memutuskan untuk memberikan pilihan perawatan paliatif di rumah untuk beliau, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kenyamanan yang lebih karena beliau bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama anak cucunya di rumah, dan juga akan mengurangi kecemasan serta beban pikirannya selama di rumah sakit, sehingga beliau bisa pergi dengan tenang. Assalamualaikum Bu Dila, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Irma yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Bu. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Iya ingat Suster Irma kan? Ya, alhamdulillah Ibu ingat. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya kurang tenang dan sedikit gelisah Sus. Kurang tenang dan sedikit gelisah ya. Bagaimana kalau Ibu latihan napas dalam dulu Bu, biar Ibu lebih rileks dan nyaman lagi. Baik Sus. Saya bantu ya Bu. Yes. Sekarang Ibu ambil nafas dalam lewat hidung, tahan sebentar, lepaskan lewat mulut. Lagi Bu, ambil nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Sekali lagi Bu, ambil nafas lewat hidung, lepaskan dari mulut. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah latihan nafas dalam? Sedikit lebih tenang Sus. Alhamdulillah. Baiklah Bu Dila, tujuan saya ke sini adalah untuk membantu Bu Dila menemukan masalah yang membuat Bu Dila menjadi gelisah dan tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Sus. Baiklah, Ibu maunya berbincang-bincang di mana Bu? Di sini saja Sus. Baiklah, berarti di sini saja ya Bu ya. Kita akan berbincang-bincang kurang lebih selama 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Sus. Baiklah, apa keluhan Ibu sekarang? Apa yang membuat Ibu menjadi tidak nyaman dan gelisah Bu? Saya merasa capek dengan keadaan semuanya Sus. Semua badan saya terasa sakit. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani semua kehidupan ini. Baik Bu, saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Ibu yang sabar ya Bu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan Ibu. Sebelumnya Bu Dila sudah tahu kan tentang penyakit Ibu? Iya Sus, saya sudah mengetahui tentang penyakit saya. Saya tidak mau lagi menyusahkan anak-anak dan cucu saya. Saya ingin pulang tenang saja Sus daripada saya menyusahkan keluarga saya. Iya Bu Dila, saya mengerti perasaan Ibu. Nah, kebetulan tadi dokter juga sudah mengatakan kepada saya kalau Bu Dila sudah boleh pulang. Tapi dengan syarat Bu Dila dan keluarga harus melakukan perawatan paliatif di rumah ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah, beneran Sus, apakah saya sudah boleh pulang? Beneran.
apa itu perawatan paliatif? Saya belum tahu sus apa itu perawatan paliatif. Baiklah Ibu, jadi perawatan paliatif itu sendiri adalah perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien beserta keluarganya yang sedang mengalami masalah yang mengancam jiwa. Dengan melalui pencegahan dan tindakan seperti mengurangi nyeri, masalah fisik, sosial, dan spiritual yang dihadapi pasien. Umumnya, perawatan paliatif ini ditujukan kepada pasien kanker stadium lanjut. Maaf Bu, seperti Bu Dila ini yang kankernya sudah stadium 4 ya Bu ya. Jadi, perawatan paliatif ini adalah perawatan yang meningkatkan kualitas hidup si pasien itu sendiri. Perawatan paliatif ini juga bisa dilakukan di rumah seperti yang saya bilang tadi Bu. Nah, keuntungan dari perawatan paliatif di rumah, yang pertama, Ibu akan terbebas dari yang namanya peraturan-peraturan seperti yang di rumah sakit ini. Yang kedua, dilihat dari segi biaya, akan jauh lebih murah dan efisien perawatan paliatif di rumah dibandingkan perawatan paliatif di rumah sakit. Nah, yang ketiga, akan adanya kesempatan dan keterlibatan keluarga Ibu dalam perawatan Ibu. Jadi, itu akan dapat meningkatkan kualitas hidup Ibu dan pastinya Ibu akan merasa jauh lebih senang dan nyaman berada di dekat keluarga Ibu. Benar kan, Bu? Iya sus, alhamdulillah saya bisa pulang. Iya, alhamdulillah Ibu. Tapi sebelum pulang, keluarga Ibu akan mendapatkan pelatihan dasar keperawatan paliatif dulu ya, Bu. Dan untuk perawatan kolaborasinya, kami dari tim medis akan berkunjung ke rumah Ibu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan besok, Bu. Nah, jikalau Ibu memang bersedia melakukan perawatan paliatif di rumah ini, nanti saya akan coba menghubungi keluarga Ibu dan membicarakan hal ini bersama mereka. Bagaimana Ibu? Iya, saya sangat setuju sus, saya dirawat di rumah saja. Alhamdulillah. Nanti saya bicarakan dengan keluarga Ibu ya, Bu. Baik sus. Tidak terasa sudah 15 menit kita berbincang-bincang, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa sangat senang sus. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau yang Ibu tidak mengerti? Tidak ada sus. Kalau begitu, bisa Bu Dila sebutkan kembali apa-apa saja yang sudah kita bicarakan tadi, Bu? Tentang apa itu perawatan paliatif dan tujuan dari perawatan paliatif. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seorang pasien yang sudah stadium 4 seperti saya ini. Benar sekali Ibu. Baiklah, saya permisi dulu ya Bu. Nanti sekitar jam 1 siang saya akan ke sini lagi bersama dokter untuk visit dan mengecek keadaan Ibu. Sekalian kita akan berkonsultasi dengan dokter nanti ya Bu ya. Iya baik sus. Baiklah, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Terima kasih suster Irna. Sama-sama Bu Dila. Waalaikumsalam. Sekian roleplay dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.